Nama saya Nisaya Wajaritania Mulyaulandari, NIM I8319017. Tahap pertama adalah jembatan timbang. Di pabrik pengolahan kelapa sawit, jembatan timbang yang dipakai menggunakan sistem komputer untuk mengukur berat semua truk pengangkut tandan buah sawit. Prinsip kerjanya yaitu kendaraan pengangkut buah sawit melewati jembatan timbang, lalu berhenti kurang lebih 5 menit, kemudian berat kendaraan pengangkut buah sawit dicatat awal sebelum tandan buah sawit dibongkar dan disortir. Kemudian setelah dibongkar dari kendaraan pengangkut, kembali ditimbang. Lalu selisih berat awal dan akhir adalah berat TBS yang diterima pabrik kelapa sawit. Tahap kedua adalah penyortiran. Buah kelapa sawit yang masuk ke pabrik kelapa sawit, kualitas dan kematangannya harus diperiksa dengan baik. Proses ini sering disebut dengan sortir buah. Jenis buah yang masuk ke pabrik kelapa sawit pada umumnya adalah Tenera atau jenis Dura. Kriteria matang panen merupakan faktor yang sangat penting dalam pemeriksaan kualitas buah sawit di stasiun penerimaan buah. Tingkat kematangan sawit mempengaruhi rendimen minyak dan asam lemak buah yang dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah penyortiran, buah sawit tersebut dimasukkan ke tempat penimbunan sementara atau loading ramp, lalu diteruskan ke stasiun perebusan sawit atau palm oil sterilizer. Perkenalkan, nama saya Nikia Nurmanitasari Susanto, NIM I8319016. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan proses dari Nisaya. Setelah disortir, TBS atau tandan buah segar selanjutnya akan dipindahkan ke lori. Sebelum dipindahkan ke lori, TBS terlebih dahulu didiamkan di tempat penampungan atau loading ramp. Lori yang sudah berisi TBS atau tandan buah segar kemudian akan dipindahkan ke dalam sterilizer atau kettle perebusan. TBS atau tandan buah segar akan direbus selama 90 menit. Perebusan ini berguna agar TBS enzim lipase dan oksidasi pada TBS untuk mengurangi aktivitas enzim lipase dan oksidase yang terdapat pada TBS atau tandan buah segar. Pengurangan aktivitas pada TBS ini berguna agar kandungan asam lemak bebas atau ALB atau FFA agar tidak meningkat. Selanjutnya mempermudah untuk pelepasan buah sawit pada thresher, di mana kandungan minyak pada sawit akan mudah diekstraksi jika buah sawit itu lepas dari spikeletnya. Selanjutnya, proses perebusan pada TBS atau tandan buah sawit ini berguna untuk mengurangi kandungan air yang terdapat pada buah sawit. Proses perebusan ini juga berguna untuk melunakkan buah sawit agar lebih mudah lepas dari bijinya. Pada mesinnya sendiri, sterilizer ini dilapisi dengan wearing plate yang berguna untuk menahan steam atau menahan uap. Selanjutnya, di bawah sterilizer terdapat lubang yang berguna untuk tempat keluarnya air kondensan. Proses pengeluaran air kondensan ini berguna untuk menyeimbangkan proses pemanasan pada sterilizer. TBS yang sudah direbus selama 90 menit kemudian diteruskan menggunakan lori ke mesin thresher untuk dilanjutkan ke proses bantingan. Proses penebahan atau thresher proses. Dalam proses ini ada beberapa alat dan mesin, yaitu hoisting crane. Fungsi dari hoisting crane adalah untuk mengangkat lori buah sawit dan menuangkan ke bunch feeder, di mana lori yang diangkat tersebut berisi buah sawit yang sudah direbus. Kemudian thresher. Fungsi dari threshing adalah untuk melepaskan buah sawit dari tandannya dengan cara mengangkat dan membantingnya serta mendorong tandan sawit kosong ke empty bin conveyor. Kemudian proses pengempaan. Proses kempah dimulai dari pengambilan minyak dari buah kelapa sawit dengan jalan pelumatan di mesin digester dan pengempaan di mesin screw press sawit. Baik buruknya pengoperasian peralatan mempengaruhi efisiensi pengutipan minyak dalam proses ini.
Proses ini terdiri dari digester. Setelah buah pisah dari tandanya, lalu buah dikirim ke digester dengan cara buah masuk conveyor under tracer yang berfungsi untuk membawa buah sawit ke fruit elevator dan mengangkat buah sawit ke atas, lalu masuk distribusi conveyor yang kemudian menyalurkan buah masuk ke digester. Di dalam digester tersebut, buah atau berondolan yang sudah terisi penuh akan diputar atau diaduk dengan menggunakan pisau pengaduk yang terpasang pada bagian poros 2, sedangkan pisau bagian dasar sebagai pelempar atau mengeluarkan buah sawit dari digester ke screw press. Fungsi digester itu sendiri yaitu pertama, melumatkan daging buah sawit, yang kedua, memisahkan daging buah sawit dengan biji, yang ketiga, mempersiapkan feeding ke dalam mesin screw press, keempat, mempermudah proses pengepresan minyak di mesin screw press, 5. Pemanasan atau pelembutan buah sawit. Kemudian screw press, mesin kempa ulir sawit. Fungsi dari mesin screw press dalam proses produksi kelapa sawit adalah untuk memeras berondolan buah sawit yang telah dicincang atau dilumatkan di digester untuk mendapatkan minyak kasar. Selanjutnya adalah proses pemisahan minyak. Crude palm oil masuk ke dalam stasiun klarifikasi, di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu masuk ke dalam tangki pemisahan pasir atau sand trap tank. Crude palm oil yang mengandung air, minyak, dan lumpur dipisahkan dari pasir, kemudian masuk ke dalam ayakan getar atau vibrio separator, di mana proses ini crude palm oil disaring dari serabut fiber, kemudian masuk ke dalam continuous setting tank. Minyak, air, dan kotoran dipisahkan secara gravimetri, di mana minyak dengan berat jenis kurang dari 1 akan berada di bawah lapisan, dan proses ini dipercepat dengan skimmer, dan proses ini juga membutuhkan suhu 95 derajat Celcius. Selanjutnya masuk ke dalam oil purifier atau pemurnian minyak. Dalam proses ini, kadar air dalam minyak dikurangi dan proses ini membutuhkan suhu 95 derajat Celcius. Kemudian masuk ke dalam vacuum dryer. Dalam produksi kelapa sawit menjadi CPU untuk mengurangi kadar air dalam minyak produksi. Setelah itu masuk ke dalam sludge tank atau tangki lumpur. Dalam proses ini, sludge atau lumpur ditampung sebelum diproses oleh sludge separator. Selanjutnya masuk ke dalam sand cyclone, di mana dalam proses ini pasir yang terkandung sludge atau lumpur ditangkap untuk memudahkan proses selanjutnya. Kemudian masuk ke dalam rotary brush strainer atau saringan berputar. Dalam proses ini serabut pada sludge dikurangi. Kemudian masuk ke dalam sludge separator. Dalam proses ini minyak yang masih terkandung dalam sludge diambil. Kemudian yang terakhir masuk ke dalam storage tank atau tangki timbun CPO. Di sini minyak produksi disimpan sementara sebelum dikirim. Perkenalkan, nama saya Karunia Suci Puspitasari, NIM I8319009. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan biji. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa setelah pengepresan akan menghasilkan crude oil dan fiber. Fiber akan masuk ke dalam stasiun kernel. Berikut adalah proses pengolahan biji. Yang pertama yaitu cake breaker conveyor. Fungsinya adalah untuk memecahkan gumpalan cake dari stasiun press ke depricarper. Selanjutnya depricarper, fungsinya untuk memisahkan fiber dengan nut dan membawa fiber untuk menjadi bahan bakar boiler. Cara kerjanya bergantung pada massa. Massa yang ringan atau fiber akan terhisap oleh blower, sedangkan massa yang berat atau nut akan dibawa ke nut polishing drum. Fungsi dari nut polishing drum sendiri adalah untuk membersihkan biji, membawa biji dari depricarper ke nut transport, dan juga memisahkan biji dari kotoran. Kemudian nut silo, fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara biji. Kemudian ripple mill, fungsinya untuk memecahkan biji dari cangkang. Selanjutnya yaitu adalah klebat. Fungsinya dari klebat adalah untuk memisahkan cangkang dan biji sawit. Sistem kerjanya didasarkan pada berat jenis. Cangkang akan mengapung dan biji sawit akan tenggelam. Selanjutnya yaitu adalah hidroklon. Fungsi dari hidroklon sendiri adalah untuk mengutip kembali inti yang terikut dalam cangkang, kemudian mengurangi losses atau inti cangkang,
dan juga kotoran. Kemudian kernel dryer. Fungsinya yaitu untuk mengurangi kadar air dalam inti produksi. Kadar air sangat mempengaruhi dalam nilai jual, karena jika kadar airnya tinggi, maka asam lemak bebas juga akan tinggi, dan ini tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian yaitu kernel storage. Fungsinya adalah untuk penyimpanan inti sebelum dikirim keluar. Pada kernel storage umumnya itu ada blower. Fungsinya yaitu agar di kernel storage tidak lembab dan juga tidak berjamur. Selanjutnya adalah proses pengolahan minyak sawit menjadi minyak goreng. Bahan baku yang digunakan adalah crude palm oil dan PKO yang merupakan produk akhir dari perkebunan kelapa sawit. Tahapan untuk mendapatkan minyak goreng dari crude palm oil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses fraksinasi, yaitu pemisahan stearin dan olein dalam CPO. Yang kedua adalah olein direfinasi melalui proses penetralan dengan alkali lemah, proses penggelantangan atau bleaching, dan proses deodorizing. Proses penetralan bertujuan untuk menghilangkan kandungan berbagai fosfatida. Proses bleaching bertujuan untuk mendapatkan minyak goreng yang berwarna jernih. Sedangkan proses deodorizing diperlukan untuk menghilangkan bau yang keras yang tidak disukai, sehingga mendapatkan minyak goreng yang lembut dan lebih disukai.